sudah selesai dengan beasiswa unggulan ya. Selesai S3 program doktor. Terus Hiroshima University dia sudah menyelesaikan juga sama di bidang sama jurusan engineering. Dia telah melaksanakan program beasiswa unggulan untuk UN di Jepang. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua para scholarship hunter. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan alumni BU tahun 2016 program magister, sekaligus beliau merupakan demisioner ketua umum Forum BU Indo Team 2016-2018. Beliau adalah Kakanda Muhammad Imran Suaib K, SPD MPD. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas atau kita sharing tips untuk menunggu hasil pengumuman BU dan setelah pengumuman kita ngapain aja sih. Jadi saya panggil langsung Kakanda dengan hormat. Oke teman-teman, jadi kali ini di samping saya sudah ada Kakanda Imran Suaib. Jadi kita persilakan kepada beliau untuk memberikan pengalaman singkat pada saat ia ingin menjadi award di BU. Kita langsung saja ke Kakanda untuk memberikan apa sih pengalaman singkat dia sehingga dia bisa mencapai target-target dia di BU dan dia bisa menjadi ketua pada masanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ambo. Nama channel YouTube-nya Abol Official. Jadi subscribe ya guys. Yes. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel YouTube Adinda saya yang hebat, luar biasa. Karena informasi-informasi terkait dengan beasiswa, khususnya beasiswa unggulan, nanti akan di-tag oleh dan akan disampaikan melalui channel YouTube beliau. Ya? Siap. Oke. Saya sangat bangga bisa dapat undangan dari Ambo untuk bisa hadir di YouTube-nya untuk sharing-sharing terkait beasiswa unggulan pada khususnya dan beasiswa umum ya secara garis besarnya. Pada kesempatan hari ini saya diminta oleh Abor terkait pengalaman ya. Kalau berbicara masalah pengalaman menjadi seorang award di beasiswa unggulan kemarin, seperti halnya teman-teman para pejuang, para scholarship hunter yang saat ini telah berjuang dan hari ini sampai detik ini mungkin masih menunggu untuk bagaimana nasib atau perjuangan saya sampai di mana, apakah saya menjadi awardee beasiswa unggulan atau tidak, yang kemudian apakah menjadi seorang awardee beasiswa unggulan atau jadi penerima beasiswa lain. Dua kemungkinan ya. Seperti itu ya, Seperti itu kayak seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya adalah menjadi seorang penerima beasiswa unggulan seperti saya, seperti Abor, bukan merupakan hal yang mudah. Itu jelas. Semua apa yang teman-teman semua lakukan dari awal, dari proses mencari informasi, kemudian informasi tersebut dicari secara detail lagi, apa-apa yang harus dipersiapkan, kemudian setelah mencari informasi, menyiapkan berkas-berkas itu semua. Setelah berkas-berkas itu semua rampung semua, baik dari berkas dari kampus, berkas dari yang hal-hal yang sifatnya pribadi, yang kemudian Anda manage, kemudian Anda masuk di akun, kemudian di-upload. Itu semua rangkaian proses yang kemudian teman-teman semua para pejuang beasiswa, khususnya beasiswa unggulan, Anda jalani sampai sekarang. Yang begitu pula yang saya pribadi dan Ambo melakoni hal yang sama. Jadi menjadi seorang penerima beasiswa itu Ambo, atau beasiswa unggulan itu tidak instan. Ya betul, harus ada perjuangan yang perjuangan itu dia. Seperti yang sering didengungkan di channel YouTube-nya Abol ini. Ya, seorang pejuang atau scholarship hunter. Nah, inilah esensi dari menjadi seorang penerima itu tidak instan. Semua butuh proses, butuh perjuangan, butuh kerja keras, karena itu semua yang melahirkan naluri kita, yang kemudian kita menjadi karakter tersendiri untuk kemudian mengupload sebuah beasiswa apapun itu, termasuk beasiswa unggulan. Ya seperti itu ya, boleh. Intinya jangan putus asa. Oke. Jadi
pada kesempatan hari ini, video hari ini, Abol memberikan saya pertanyaan, seperti apa sih sedikit gambaran terkait gimana kemarin mendapatkan beasiswa unggulan. Seperti yang sudah dibahasakan oleh Abol tadi, saya menerima beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016. Jadi program magister atau S2. Jadi saya menerima BU di tahun 2016 ongoing. Jadi sahabat-sahabat beasiswa yang mendaftar ongoing mungkin kita senasib, dan semoga dengan senasib kita teman-teman yang mendaftar ongoing, bahkan yang mahasiswa baru pun juga bisa menjadi penerima. Harapan kita seperti itu ya Bu ya. Ya. Saya juga kayak ini ongoing kok. Oh iya. Jadi yang punya YouTube ini ongoing juga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan deh dengan adanya channel YouTube ini membantu kita untuk memotivasi yang kemudian bagaimana mendapatkan BU sebelumnya dan sudah mendapatkan BU kita harus ngapain. Nah, ini hari ini kita akan sharing untuk hal itu. Jadi seperti yang dikatakan tadi Ambol, saya adalah seorang penerima beasiswa unggulan di batch kedua tahun 2016. Kemudian sedikit singkat untuk menyampaikan hal ini. Di tahun 2016 juga, notabene kemarin penerima BU itu saya masih 16 orang teman-teman. Saya masih 16 orang Ambol. Oh, berarti bisa dikatakan sebagai dia pembuka lah. Kalau dibilang sebagai pembuka juga tidak, karena sudah ada penerima beasiswa unggulan sebelumnya. Jadi di 2016 ini saya pikir beasiswa unggulan kemarin ini hanya saya yang memulai, tetapi kita kaji, kita gali bersama teman-teman penerima sebelumnya. Setelah kita tanda tangan kontrak, bintek, apa yang dilakukan Abol kemarin, ada bintek, ada tanda tangan kontrak, seperti itulah yang kami jalankan kemarin 2016. Dan saat itu pula saya tergerak untuk bertanya pada saat bimbingan teknis kemarin sebelum tanda tangan kontrak. Saya bertanya-tanya, Abol, saya bertanya begini Dinda, beasiswa unggulan ini sekelas Kementerian Pendidikan kok bisa sedikit begini penerimanya, hanya 16 orang kemarin, yang saya dari sekian calon kemarin sekitar hampir 100-an orang yang daftar, tapi yang keterima 16 orang. 16 orang, jadi banyak sekali yang tidak terima. Kemudian di 2016 juga di angkatan saya batch kedua itu kami juga patut bersyukur, berbangga, karena di 2016 di batch kedua kemarin pada saat itu program beasiswa unggulan buka untuk jalur LM. Oh, jadi ada di sini ada yang keluar negeri. Ada. Wow, luar biasa, contohnya itu BU luar biasa. Jadi luar negeri. Alhamdulillah cuman ada di angkatan BU batch kedua 2016 yang saat itu program beasiswa unggulan menerima jalur RM, dan 3 orang angkatan saya yang berhasil tembus beasiswa unggulan jalur LN itu sebanyak 3 orang. Jadi Dinda, yang perlu saya memberikan informasi kepada sahabat-sahabat BU bahwasanya terakhir 2016 batch kedua itu terakhir pun jalur luar negeri untuk beasiswa luar negeri, beasiswa unggulan itu dibuka. Jadi 2017 sudah tidak ada. Jadi bersyukur saya juga punya teman-teman yang bisa tembus beasiswa unggulan untuk jalur luar negeri. Jadi ada 3 orang ini, ada 3 sahabat saya yang tembus luar negeri. Jadi ada yang di negara Jepang, ya, di negara Jepang ini ada 2 orang, luar biasa. Siapa itu Kak? Nah, yang di Jepang itu ada universitasnya namanya Kindai University. University, luar biasa. Kindai University. Dan yang kedua ada rekan saya juga di sana di Hiroshima University. Tahu kan Hiroshima? Tahu ya, pasti Nagasaki. tahu. Mungkin teman-teman tahu sejarah kemerdekaan bangsa kita terkait dengan kota Hiroshima. Mungkin Anda tahu, sehingga mungkin ya seperti itulah gambarannya. Ada teman saya di sana, 2, dan yang satu lagi di negara Australia. Nama kampusnya adalah Adelaide University. Wow, luar biasa. Jadi yang paling membanggakan kami, 3 orang kawan kami di angkatan kami 2016 yang keluar negeri adalah semuanya cewek. Wow, tidak coba. Aduh. Ini luar biasa ini teman-teman saya. Jadi semuanya perempuan. Ya, yang di Kindai University S3, Hiroshima University S2, dan di Adelaide University S2. Wow. Mereka yang di Kindai University program doktoral,
dengan konsentrasi engineering, dia sudah menyelesaikan program doktoral untuk tingkat beasiswa unggulan. Jadi dia sudah selesai dengan beasiswa unggulan, ya, selesai S3 program doktor. Terus Hiroshima University dia sudah menyelesaikan juga sama di bidang sama, jurusan engineering. Dia telah melaksanakan program beasiswa unggulan untuk LN di Jepang. Dan satu lagi, alhamdulillah saudari saya juga di Australia di Adelaide University, dia sudah menyelesaikan juga program magisternya dengan konsentrasi jurusan Master of Education. Jadi luar biasa. Jadi ketiga ini. Nah, dengar-dengar ini Kak, ketiga ini ada di antara sosok ini yang bisanya mendaftar berapa itu tidak lulus, tapi dia lulus. Nah, ini dia. Siapa itu Kak? Ini yang di Australia. Jadi saya ceritakan sedikit. Sebelum saya ceritakan pengalaman, saya ceritakan yang di Adelaide University ini. Namanya Yuli Astiana Latif. Yuli Astiana Latif, penerima beasiswa unggulan batch kedua tahun 2016, program luar negeri. Kalau kita lihat orangnya ini memang betul-betul asli pejuang, teman-teman. Asli pejuang, Bang. Kalau teman-teman hari ini, ketika nanti kemudian tidak dinyatakan lulus, ya, mudah-mudahan lulus, ya. Kita doakan kita doakan lulus. Hanya saya menyampaikan ketika teman-teman, sahabat-sahabat YouTuber dari Abord ada yang tidak lulus dari beasiswa apapun itu, baru sekali tidak lulus kemudian dia down, dia depresi, stres, ya. Tidak kalah hebatnya dengan teman saya, angkatan saya yang di Adelaide University. Dia sampai 7 kali daftar beasiswa. Oh, luar biasa, 7 kali. Jadi bayangkan 7 kali guys. Jadi ke 7 kali dia baru bisa mendapatkan beasiswa unggulan ini dari Kementerian Pendidikan, yang kemudian ke 7 kalinya juga memantapkan harapan dan cita-citanya untuk ke luar negeri berkuliah. Jadi memang ini motivasinya, memang ini teman ini satu, memang dia apalagi kuat sekali, memang motivasinya tinggi untuk kuliah di luar negeri. Dan ke-7 kalinya baru bisa mendapatkan untuk dia bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa unggulan. Jadi mantapnya beasiswa unggulan. Saya tunggu kita semua menjadi keluarga besar di beasiswa unggulan. Amin. Ya. Itu sekilas. Jadi intinya di sini kita tidak boleh, ketika kita berjuang sesuatu harus betul-betul berjuang. Pokoknya kita tidak mesti yang gitu. Iya, betul. Jadi jangan merasa cepat putus asa ketika satu perjuangan yang kita lalui kemudian perjuangan itu kita tidak dapat, kita tidak raih. Tapi di balik perjuangan itu terdapat motivasi yang lebih besar lagi untuk kita bisa kembangkan. Seperti teman saya 7 kali dia daftar baru bisa dia dapat beasiswa. Mungkin jalurnya itu dia menambah motivasi lagi. Kalau saya digagal pertama, gagal 2, gagal ketiga, prinsipnya dia sampai bahasanya ini ya, sampai kegagalan itu sudah bosan menghampiri saya. Wow, coba luar biasa. Sampai dia 7 kalinya. Kemarin saya sempat bercerita, sampai kegagalan pertama ya lewat, kegagalan kedua ya tidak terima, kegagalan ketiga beasiswa lagi tidak terima, sampai ke beasiswa ke-6 dan tidak terima. Tapi dia terus mencoba dan mencoba untuk kemudian bagaimana saya bisa mewujudkan impian saya bisa berkuliah di luar negeri dengan beasiswa. Alhamdulillah beasiswa hadir saat itu, dan saya memotivasi diri saya sampai kegagalan manapun yang bosan menghampiri saya, disitulah titik puncak terakhir. Kalau sudah kegagalan itu sudah bosan menghampiri saya, pasti di saat itu pula kesuksesan datang untuk saya. Gitu. Saya juga termotivasi dengan teman saya. Jadi bisa dikatakan ini Kak, habiskanlah masa gagal kalian di masa muda. Mungkin gitu kan bahasanya. Habiskan masa gagalmu di masa muda. Ya. Nah, jadi itu pengalaman terkait teman saya, dan saya juga pengalaman sedikit bercerita. Kalau berbicara masalah beasiswa unggulan, saya juga awal tidak tahu beasiswa unggulan. Jadi teman-teman para scholarship hunter ini bersyukur ada namanya Abol official di YouTube ini menyebarkan informasi atau mengeluarkan informasi terkait dengan beasiswa unggulan. Pengalaman saya kemarin untuk mengapply BU itu, saya tidak tahu BU itu apa sih. Yang saya persiapkan kemarin adalah beasiswa LPDP. Tapi kenapa saya bisa menjadi penerima beasiswa unggulan? Pertanyaannya itu. Dan itulah ada segala jalan yang mungkin Tuhan hendaki. Jangan mau beasiswa ini, di beasiswa unggulan mau Imran. Ya, mungkin seperti itu jalannya. Ya, saya sudah mempersiapkan itu, tapi kok melihat peluang ada, BU saat itu terbuka. Yang paling membuat saya terkesan adalah BU saat itu
saya diberikan informasi dari penerima beasiswa LPDP. Coba. Oh, bukan dari beasiswa Bukan dari beasiswa unggulan. Wah, luar Jadi biasa itu. berarti. Ah. Di sini belum ada namanya mentor-mentor gitu Belum kan? ada. Wow, Jadi luar kita biasa. sendiri yang searching, Iya. kita sendiri yang cari-cari beasiswa itu apa. Nah, itulah mungkin petunjuk yang Allah berikan kepada saya, yang kemudian informasi itu saya terima, terus saya approach, langsung saya kerja memang. Ya, dalam waktu seminggu teman-teman. Jadi saya bilang teman-teman ini bersyukur dapat informasi langsung dari awardee beasiswa unggulan. Kemarin saya dapat beasiswa unggulan itu dari penerima LPDP, ya nyambung di mana gitu, ya kan kalau kita dipikir secara logika. Tapi itulah kuasa Tuhan, kuasa Allah yang kemudian informasi ini seperti yang teman-teman ini yang sudah jalani sampai menyakit berkesnya beasiswa unggulan, jangan menyerah. Karena perjuangan sesungguhnya adalah setelah pengumuman ini. Ingat ya, perjuangan sesungguhnya adalah setelah pengumuman beasiswa unggulan, beasiswa berkas administrasi untuk melanjut ke sesi wawancara. Nah, inilah perjuangan sesungguhnya yang kamu harus persiapkan. Kalau yang kemarin cuma mempersiapkan berkas, prosedur, persyaratan, kalau saya pikir itu adalah ibarat saya ini seorang saya di jurusan di UNM S2 saya, jurusan olahraga. Saya bisa mendeskripsikan dengan hasanah keilmuan saya, teman-teman yang menjalani mulai dari persyaratan sampai upload berkas, itu saya ibaratkan adalah sebuah pemanasan. Sebuah pemanasan yang kemudian dari pemanasan ini Anda siap untuk betul-betul bertanding gitu. Nah, bertandingnya apa itu? Kalau pemanasan Anda sudah bagus, ya, semua kekuatan-kekuatan kalian sudah maksimal, pasti untuk melakukan pertandingan sesungguhnya pasti sudah enteng untuk menjalani. Karena pemanasan sudah bagus. Yes. Pemanasan semuanya. Saya ibaratkan seperti itu sebagai kawan-kawan sekelas hunter. Ketika pemanasanmu sudah bagus, artinya semua berkasmu kau yakin sudah bagus nih semua, menunggu pengumuman administrasi lulus. Nah, perjuangan sesungguhnya adalah itu. Bagaimana Anda menghadapi tes selanjutnya dan bagaimana Anda menjadi seorang penerima. Itu dia sesungguhnya. Saya ini seminggu, saya harus punya memang target, saya harus menyelesaikan ini dalam seminggu, saya harus menyelesaikan ini dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam waktu seminggu. Dan bisa juga lulus. Lulus alhamdulillah. Kalau mungkin teman-teman banyak kisah-kisah yang mungkin 1, 2, 3 kali baru lulus, sama yang di Adelaide University kemarin teman yang luar negeri sampai 7 kali baru dia lulus. Saya alhamdulillah sekali, ya kan. Kita bersyukur untuk di situ, saya pribadi bersyukur bisa sekali apply beasiswa unggulan ini, alhamdulillah bisa lulus. Nah, kemudian setelah itu kami berembuk kabel sama teman-teman penerima LN, penerima yang dalam negeri saat itu, kita berembuk, kok kita ini 2016 prinsip kami kok hanya kita sih yang menikmati nih beasiswa unggulan, walaupun kita punya kisah-kisah tersendiri untuk menyampaikan, dapatkan informasi itu. Lalu kemudian kita duduk berembuk dengan suasana kekeluargaan, terus kita inisiasi. Jadi founder sesungguhnya dari 2016 itu Forum Beasiswa Indonesia Timur itu adalah di 2016. Sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Jadi terbentuklah forum itu, Forum Beasiswa Unggulan ini, logo forum kita. Terbentuklah Forum Beasiswa Unggulan itu Indonesia Timur, yang kemudian kita share informasi bahwa ada informasi yang hangat, yang baik loh untuk teman-teman semua, ya kan? Jadi termasuk Abor yang terima sendiri informasi itu, ya. Jadi seperti yang teman-teman lakoni sampai sejauh ini, itu juga yang dilakoni oleh saudara saya ini, Abol, adinda saya, untuk kemudian bagaimana usaha fightingnya ini luar biasa ini, teman-teman. Abol ini perjuangannya luar keren, ya, ini keren. Jadi seperti itu gambaran singkat, dan alhamdulillah 2017 sering berjalannya waktu. 2017 saya yang harusnya kalau S2 itu menyelesaikan program studinya 24 bulan atau 2 tahun, karena saya dapat beasiswa unggulan, saya termotivasi. Misalnya ada rasa tanggung jawab yang dimiliki sebagai seorang awardee. Ini yang harus kalian ketahui, sehingga ketika mendapatkan beasiswa unggulan ada rasa tanggung jawab yang penuh kita sebagai seorang awardee. Yang kedua, hadirnya beasiswa unggulan kemarin memotivasi kita untuk kemudian lebih bergairah lagi belajar. Ada ketika kita down, ketika kita lagi malas, ingatlah ada menyandang gelar awardee beasiswa unggulan yang kemudian ini menjadi motivasi yang jangka waktu 2 tahun menyelesaikan. Seharusnya saya karena ada beasiswa unggulan, karena didorong dengan orang-orang dekat, didorong dengan orang tua khususnya yang mensupport, sehingga
menambah lagi motivasi saya dengan hadirnya beasiswa unggulan, sehingga saya mampu menyelesaikan studi magister saya di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar itu dengan waktu 1 tahun 8 bulan. Wow, cepat sekali guys. Jadi Alhamdulillah. teman-teman kita semua dan hadirnya di ini, pastinya kalian harus rajin juga belajar apa ketika kalian sudah lulus, karena itu tanggung jawab kita. Ketika kita lulus di beasiswa unggulan itu bukan berarti kita hanya enak-enak, itu adalah tanggung jawab. Ya, Betul. betul sekali. Ada tanggung jawab secara pribadi, ada tanggung jawab secara moral Nah, yang kita diberikan. Malulah kita seorang penerima kalau kita selesai lewat dalam kapasitas waktu. Pasti orang akan bertanya, loh, power di penerima beasiswa kok lambat selesai. ya. Ini saya berbicara juga untuk teman-teman penerima beasiswa unggulan yang menonton channel ini dan calon penerima beasiswa unggulan, dan terkhusus saya singgung juga ini yang di samping saya. Ya, jangan malas, harus cepat menyelesaikan studinya untuk S1 dan lanjut lagi untuk S2. Amin. Seperti itu untuk gambaran singkat saya terkait perjalanan singkat di beasiswa unggulan saya di 2016 sampai saya bisa menyelesaikan di tahun 2017. Alhamdulillah, suatu kesyukuran lah bisa menyelesaikan, dapat beasiswa unggulan lagi. Oh ya, Kira apa lagi Pak? kini teman-teman kan kita tahu kan kakak ini dia menyelesaikan disunggan di magisternya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya berapa kira-kira yang diterima, pasti ditunggu-tunggu tuh. Jadi berapa kira-kira? Kasih sama Baik. teman-teman. Saya ini pertanyaan juga Abol ini. Mudah-mudahan pertanyaannya ini memotivasi. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada sahabat-sahabat beasiswa unggulan, penerima beasiswa apapun itu, terkhusus bagi calon yang sekarang lagi berjuang menunggu pengumuman administrasi, saya menyampaikan, karena pertanyaannya Abol ini sensitif. Sekali lagi menyampaikan seperti ini. Jangan sekali-sekali ada di benak kalian, jangan sekali-sekali ada di pikiran kalian ini bahwasanya beasiswa itu kita dapatkan hanya untuk kita pakai uang, atau dalam artian money oriented, orientasinya uang. Jangan seperti itu kawan-kawan sekalian. Karena kapan Anda berprinsip begitu, memang uang, duit negara yang kita manage untuk menyelesaikan studi kita, tetapi tidak serta-merta kemudian menjadi sebuah orientasi utama untuk mendapatkan uang. Itu uang negara, duit negara. Ada hak, ada kewajiban ya untuk kita peroleh sebagai penerima beasiswa ini, khususnya di beasiswa unggulan. Jadi kalau ditanya berapa nominalnya, saya ongoing. Kalau ongoing kemarin, jadi sekalian saya ulas kemarin yang dibahasakan Abol di YouTube ini. Jadi di beasiswa unggulan itu ada 3 komponen teman-teman, ya. Ada biaya pendidikan, terus ada biaya buku, dan ada biaya hidup. Nah, ini yang dikombin menjadi suatu rangkaian sehingga ini menjadi dasar ucup dari Kementerian Pendidikan untuk memberikan kita 3 biaya ini. Biaya pendidikan, biaya buku, biaya hidup. Jadi ada 3. Kalau saya sendiri 2016 saya ongoing, ada juga kawan saya, sahabat saya juga sesama penerima itu mahasiswa baru, jelas beda. Jadi setiap kampus Abol beda beasiswanya, karena untuk beasiswa pendidikan, untuk biaya pendidikan ini disesuaikan dengan SPP. Jadi kalau dari SPP, jadi semakin besar SPP-nya teman-teman nanti, semakin besar juga beasiswanya. Untuk biaya hidup, biaya pendidikan itu sama semua. Kalau total semua, saya berbicara pribadi, mudah-mudahan tidak ria, tapi sebuah motivasi juga untuk bergerak dan berharap sama Allah, sama Tuhan, saya bisa dapat ini. Itu saya mendapatkan total sebanyak hampir 32 juta. Wow, ini untuk ongoing. Ongoing. Kalau mahasiswa baru kemarin untuk program magister, itu dari semester 1 sampai semester terakhir itu sebanyak 64 juta. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana Sangat motivasi kalau adik-adik mahasiswa baru nantinya yang mendapatkan ini, kali mungkin berapa SPP-mu sampai semester 8, biaya hidupnya sekian, nanti biaya bukunya sekian, kita akan tahu sejumlah estimasi itu. Kalau saya pribadi ongoing untuk saya pakai menyelesaikan studi saya itu sebanyak kurang lebih hampir 32 juta. Wow, luar biasa teman-teman, jadi sangat motivasi banget ini teman-teman. Nilai segitu kurangnya, bukan apa ya teman-teman, itu sangat banyak. Jadi bagi kita yang kuliah baik di swasta maupun negeri itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi biaya-biaya dari rantai itu bisa dikurangi lah, atau bisa juga kalian kalau kalian bersimpan di siswa unggulannya karena tetap dari siswa dari orang tuanya itu bisa, tapi jangan pakai unggulan ini, manfaatkan dengan baik. Betul, harus kita manfaatkan betul, karena ini duit negara, makanya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh ya, ada lagi pertanyaan ini Kak. Mungkin
hal-hal yang perlu dipersiapkan teman-teman nantinya ketika dia misalkan lulus di administrasi ini. Nah, kita nggak tahu kapan ini keluar, tapi biasanya itu 1 sampai 3 minggu kan. Oke, ini pertanyaan bagus juga. Jangan, jadi pertanyaannya apa sih, hal-hal apa sih yang harus kita jalani sebelum dan sesudah pendaftaran BU dan untuk ke tahap selanjutnya. Yang pertama, tips yang pertama untuk kalian yang sudah mendaftar di beasiswa unggulan, ini sudah beasiswa unggulan, saya berbicara beasiswa unggulan, itu pertama, jangan menganggap bahwa perjuangan kalian sudah selesai. Nah, Seperti yang saya bahasakan tadi di awal, ini ibarat pemanasan, yang kemudian dari pemanasan ini kemudian nanti ada informasi untuk selanjutnya akan lebih enjoy lagi dengan perjuangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan ekstra sekali terkait dengan kapan pengumuman. Biasa saja, relax. nantinya indah-indah kayak itu. Enjoy saja, artinya jalani aktivitasmu sore hari, jalani kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Kalau yang lagi tugas, ada tugas kuliahnya, kerjakan tugas itu. Terus kalau ada lagi kegiatan pagi-pagi, kegiatan giat-giatnya yang sebelumnya, lakukan. Jangan juga terlalu terfokus untuk memikirkan beasiswa itu. Jangan juga menganggap enteng, saya sudah nggak daftar ini, insya Allah ini lulus. Jangan juga. Ya, betul. Ingat, Kek, saya harus pahamkan, Kek, sahabat-sahabat beasiswa unggulan yang ada di YouTuber, di YouTube-nya Abot ini. Sekarang persaingan ketat di beasiswa unggulan, karena beasiswa unggulan lain daripada yang lain untuk tahun ini. Asli ini lain daripada yang lain, karena semua berpeluang, karena program 3T yang menjadi prioritas kemarin dihilangkan dan semua terkait dengan masalah prestasi itu diberikan jadi satu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, jangan juga terlalu fokus, jangan juga yang saya bahkan, jangan juga terlalu mengabaikan. Dan yang ketiga ini adalah tetap bertawakal, tetap berikhtiar, tetap kita berdoa, kita minta petunjuk dengan usaha-usaha kalian yang sejauh ini sampai ke tahap ini untuk menyikapi hal-hal, karena dengan doa insya Allah ini semua akan terkabulkan sesuai dengan usaha. Nah, kemudian saya mau menyampaikan teman-teman, ini juga banyak yang depresi ketika melihat nanti pengumuman, namun tiba-tiba tidak lulus. Pertanyaannya, yang namanya pejuang harus siap kalah, harus siap menang. Betul, karena ada 2 kemungkinan kayaknya. Yes. Yang kemudian yang harus saya sampaikan adalah, kadang ada orang yang siap untuk menerima pengumuman kelulusan, ya pasti kita mau menerima semua. Saudara ini Anda nyatakan lulus administrasi dan maju ke tahap berikutnya, kita mau menginginkan seperti itu. Ada juga kita dapatkan informasi Anda tidak lulus administrasi. Pertanyaannya, Abol, ada orang yang tidak, ada yang siap menerima, ada tapi tidak siap menerima pengumuman tidak lulusnya, kegagalannya. Nah, bagaimana sih menyikapi hal itu? Jangan terlalu pikirkan, karena sesuatunya itu memang sudah diberikan, space-nya sudah ada yang diberikan sama Allah. Kalaupun memang belum rezeki kita di sini, terima. Ya. Jangan menghujat siapapun, jangan menghujat YouTube ini, jangan menghujat saya dapat informasi begini, ada kesalahan begini. Kita sudah maksimal, teman-teman. Jadi maksimalkan semua potensi yang ada. Kita serahkan sama yang di atas, kita berdoa. Kalaupun lulus, alhamdulillah. Kalau lebih mempersiapkan lagi, kalau tidak, ya mungkin bukan rezeki saya, mungkin rezeki saya tahun depan untuk beasiswa unggulan, atau bisa saja di beasiswa lain. Betul, Jadi betul. seperti itu saya pandangan saya untuk menyikapi sebelum pengumuman ini. Seperti itu. Iya, Kak. Jadi di sini juga saya bertanya, Kak, mungkin teman-teman harus tahu ini juga terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita sudah jadi penerima, Kak. Tidak seperti apa gitu, supaya teman-teman nanti ketika dia lulus, dia bisa tahu, oh kalau kita sebagai warga kita harus begini. Yes. Supaya tidak salah langkah. Yes. Ini penting ini untuk para calon yang nantinya akan menjadi seorang calon itu hilang menjadi seorang penerima. Yang perlu Anda perhatikan adalah, yang pertama adalah tanggung jawab kita mengemban sebagai penerima beasiswa itu dulu. Kalau kita bisa tanggung jawab untuk diri kita, pasti kita bisa akan tanggung jawab secara institusi. Maksud saya adalah pegangan kita untuk tanggung jawab ini adalah betul-betul kita menjaga nama baik institusi kita yang menerima, yang memberikan kita beasiswa itu dulu yang kita jaga baik-baik, yang kita harus jaga, karena sebanyak orang di luar sana yang membuat malu institusi penyelenggara karena berbuat ini, berbuat itu. Betul, Kak. Jadi tanggung jawab itu harus penuh,
bahwasanya kita ini diberikan beasiswa dari kementerian, itu dulu yang menjadi tanggung jawab kita. Setelah tanggung jawab itu sudah ada, jelas yang harus kita jalani adalah hak kita menjadi seorang penerima, dan itu kita bisa ketahui apa saja hak-hak kita, apa saja kewajiban kita setelah kita lulus, tanda tangan kontrak, semua diatur dalam pasal per pasal yang harus diikuti seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketika Anda sudah mengetahui apa hak dan kewajiban kalian, yang pertama tadi tanggung jawab kalian apa secara personal diri dan secara umum, yang secara institusi penyelenggara kita harus tanggung jawab di situ. Yang kemudian yang kedua yang saya maksud tadi, selanjutnya untuk yang kedua, kalau Anda bisa memahami apa hak apa kewajiban kita sebagai awardee, nah yang ketiga ini yang penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat dengan beasiswa unggulan. Maksud saya seperti itu. Karena prinsip kita adalah kenapa kemudian prinsip ketiga ini yang saya sampaikan kepada teman-teman ini, bagaimana kemudian yang ketiga ini bagaimana dengan beasiswa kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah karena prinsipnya begini. Kalau dalam agama Islam kita menyerukan itu bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Ya betul. Mari bermanfaat. Dan mari dengan beasiswa yang kita punya, mari kita bermanfaat. Entah itu bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk sahabat keluarga kita, dan bermanfaat untuk siapapun orang di sekitar kita. Dengan kehadiran ini kita begitu motivasi. Kita tidak pelit, tapi kita meyakini bahwasanya kebahagiaan yang kita miliki sampai sekarang ini, mendapatkan beasiswa unggulan, kita salurkan sama orang lain dengan kemampuan dan kapasitas kita yang kita miliki. Itu esensi yang tiga ini yang penting untuk teman-teman calon yang harus ketahui ketika sudah mendapatkan beasiswa unggulan nanti. Begitu. Nah, ini Kak, ada lagi tadi pertanyaan di Instagram, Kak, bagaimana sih Kak rawanya sekarang banyak demo, bagaimana sih itu kalau kita misalkan jadi awardee ikut demo? Nah, ini Kak mungkin harus diperjelas juga ini Kak. Baik, terkait pertanyaan ini juga, sebagai kita awardee yang baik, awardee beasiswa unggulan yang baik, bagaimana menyikapi perkembangan sekarang terkait dengan ada demonstrasi, apakah kita ikut turun? Ya, kita lihat saja, kalau demonstrasi itu bermanfaat untuk banyak orang, sekali lagi esensinya bermanfaat, kenapa tidak untuk kita gabung untuk itu? Tetapi kalau demonstrasi untuk mau mencederai sebuah institusi atau mau mencederai orang banyak, mau menghalangi, merugikan orang di sekitar, ya, mending kita tidak usah ikut. Ya. Tapi kalau untuk menyuarakan hak-hak kita sebagai rakyat, untuk didengar di Dewan Terhormat misalkan, ya kenapa kita tidak ikut? Mending kita ikut, karena kita sama-sama mau bermanfaat untuk kebersamaan. Jadi jangan juga terlalu frontal untuk menyikapi persoalan demonstrasi, tetapi lihat esensi demonstrasi, apakah kalau berguna untuk kita semua, kenapa tidak untuk kita turun. Kabarnya kayak ini, kalau untuk D4 bisa juga ya, kalau D4 ini itu sama halnya dengan strata S1. Kalau yang diploma baru tidak bisa. Jadi kalau D4 bisa, tapi kalau D3 ini nggak bisa. Kalau diploma 4 itu, mohon maaf saya bahasakan, diploma 4 itu sama dengan strata 1 atau S1, itu di strat S1 sama. Kalau D3 baru nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi berarti boleh dong kalau D4, karena ini kemarin banyak sekali pertanyaan seperti ini. Jadi monggo ada kakanda kita tanya-tanya bagaimana sih kebenarannya. Jadi saya rasa sudah terjawab, dan mungkin pertanyaannya lagi terkait masalah apa ya, mungkin ada motivasi lah untuk supaya kalian bisa termotivasi begitu, supaya kalian tidak mudah down terkait hal-hal yang kalian hadapi. Ya, baik, untuk sesi terakhir ini, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan kepada semua sahabat-sahabat pejuang beasiswa apapun itu, atau di beasiswa unggulan, ya, tetap be yourself, tetap jadi diri Anda sendiri, ya, tetap apalagi tetap pada keyakinan kalian, tetap konsentrasi, yang kemudian yakinlah semua usaha, semua proses yang Anda jalankan hari ini memang tidak mudah, membutuhkan pikiran, tenaga, dan itu semua yang menjadi nantinya bagian-bagian intrik-intrik kesuksesan kemudian untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Yang terpenting
ketika Anda sudah berproses, Anda sudah usaha, Anda sudah berdoa, serahkan semua sama yang di atas. Insya Allah hasil atau proses usaha yang Anda jalani akan tidak mengkhianati hasil. Jadi intinya tetap berproses, bagaimana Anda memanage sebuah proses ini yang kemudian Anda menjadikan motivasi kalau tetap semangat, kalau saya ini bisa, dan saya ini bisa. Insya Allah tahun ini semua teman-temanku, semua sahabat-sahabatku, saya doakan mudah-mudahan bisa lulus pertama dulu administrasi, kemudian masuk ke tahap selanjutnya wawancara. Kita berharap semua bisa lulus ya, kalau bisa lulus semua. Tapi kembali lagi ada yang menentukan, ada tim penilai yang akan memberikan penilaian khusus yang kemudian akan memberikan lulus tidaknya untuk kalian. Jadi itu harapan saya, tetapi semangat, insya Allah usaha akan tidak mengkhianati hasil. Betul. Jadi mungkin sampai di sini video ini teman-teman ya, terkait beberapa pertanyaan, bahkan ada motivasi. Jadi saya rasa sudah sangat-sangat bermanfaat ini ketika teman-teman mencerna dengan apa yang disampaikan oleh Kakanda, dan saya rasa apa yang dibahasakan oleh Kakanda itu pun yang saya lakukan pada sebelumnya. Jadi ketika kalian bertanya, Kak bagaimana sih ini dan ini, bagaimana Kakak bisa mencapai ini, dan semuanya sudah dibahasakan oleh Kakanda, dan semuanya saya praktikkan, dan itu semuanya betul. Dan mungkin saya tidak bisa membahasakan, tapi mungkin kalian bisa lihat dengan pakaian jaket ini, saya tidak membanggakan diri saya pribadi, tapi itu adalah hasil perjuangan di mana kita tidak pernah mengenal namanya putus asa. Itulah teman-teman, saya salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.